perkenalan dulu mungkin ya, kalau nggak kenal nggak sayang katanya. Ya, ini adalah nama lengkap saya, Rina Dewi Indasari. Saya bergabung dengan Institut Asia ini mulai tahun 2003 ya. Mulai jadi mahasiswa, lulus, akhirnya kecantol tetap di Asia sampai sekarang. Gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang saya menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknologi dan Desain di Institut Asia. Ini adalah beberapa kontak yang bisa Bapak Ibu catat, kalau ada kepentingan boleh menghubungi saya ya. Jadi ada WA, ada email, ada FB dan juga ada IG-nya. Oke, materi saya kali ini adalah optimalisasi Zoom Cloud Meeting untuk mendukung work from home. Kita semua bingung sampai kapan kira-kira WFH ini akan terjadi gitu ya. Tetapi saya yakin semua Bapak Ibu yang ikut di dalam acara webinar hari ini pasti semua sudah pernah menjadi bagian dari Zoom. Entah itu sebagai partisipan ataupun sebagai host. Host adalah seseorang yang mengundang ya. Nanti akan ada materi bagaimana cara mengundang partisipan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Tanadi, nanti akan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bagaimana menggunakan Zoom sebagai partisipan, sebagai user. Seperti Bapak Ibu sekarang sebagai attendee di dalam webinar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengontrol jalannya meeting, yaitu pada waktu kita menjadi seorang host. Dan yang ketiga akan dibahas beberapa fitur tambahan yang disediakan oleh Zoom. Oke, jadi yang pertama, Zoom Cloud Meeting. Ini nama panjangnya ya, tapi nama backend-nya adalah Zoom. Ya. Apabila Bapak Ibu sebagai partisipan, pasti Bapak Ibu tadi pada waktu join di sini sudah menerima salah satu ini ya. Yang pertama bisa join dengan link, yang kedua bisa join dengan meeting ID. Jadi ada ID biasanya dalam bentuk angka sekitar 11 digit gitu ya. Itu yang biasanya di-sharekan untuk bisa masuk ke meeting ID. Kemudian sebagai host nanti kita bisa setting apakah perlu password atau tidak untuk masuk ke dalam Zoom meeting. Kalau perlu nanti akan di-sharingkan juga passwordnya apa. Fitur-fitur apa saja yang bisa Bapak Ibu gunakan di dalam Zoom pada waktu Bapak Ibu sebagai partisipan. Nah, bedanya kalau penyajian saya sama Bu Rizka, kalau Bu Rizka tadi bisa langsung live demo ya, karena yang didemokan adalah Mentimeter. Tapi kalau misalnya saya langsung live demo dengan Zoom, ini nanti webinarnya nutup gitu ya. Jadi saya nggak bisa melakukan live demo, jadi nanti akan ada beberapa video yang akan menjelaskan untuk demo live-nya. Ya. Nah, di sini adalah contoh untuk meeting invitation-nya. Jadi secara lengkap meeting invitation itu dituliskan semua, mulai dari host-nya siapa yang mengundang, kemudian topiknya apa, jadwal waktunya kapan, kemudian ada link join-nya, kemudian ada meeting ID, berapa teknik lain untuk join di dalam Zoom meeting ini, tapi tidak kita bahas, yaitu salah satunya ada one tap mobile dan ada dial pun juga bisa. Ya. Oke, untuk menjelaskannya mungkin langsung saja, ini ada video. Untuk join di dalam sebuah online meeting, pastikan Anda sudah mendapatkan undangan. Undangan online bisa kita peroleh melalui email maupun melalui grup WA. Ada dua cara yang akan kita bahas untuk join di dalam sebuah meeting online. Yang pertama menggunakan link, yang kedua menggunakan meeting ID. Untuk join menggunakan link, kita tidak perlu login di dalam Zoom, tinggal kita klik saja, maka browser secara otomatis akan mengarahkan kita untuk membuka aplikasi Zoom. Kita tunggu beberapa saat sampai aplikasi Zoom terbuka. Pada waktu kita akan memasuki room meetingnya, kita diminta untuk memasukkan password. Contohnya di sini passwordnya adalah Oke 2020, saya klik join. Oke,
Sekarang posisi kita sudah masuk di dalam waiting room atau ruang tunggu. Kita akan menunggu admin untuk mengizinkan kita masuk ke dalam meeting room. Apabila admin sudah mengizinkan kita, maka secara otomatis kita akan masuk ke dalam room meetingnya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan selama menjadi partisipan di dalam sebuah meeting room. Yang pertama, kita bisa melakukan mute dan unmute, kemudian start stop video, kemudian di sini kita bisa melihat berapa jumlah partisipan yang sedang join. Pada window partisipan ini kita juga bisa melakukan invite kepada partisipan lain, kemudian unmute me, dan melakukan raise hand atau angkat tangan apabila kita ingin bertanya atau meminta atensi dari hostnya. Kemudian ada menu chatting. Di sini kita bisa mengirimkan chatting ke satu meeting. Chatting seperti ini. Pada bagian pojok kanan bawah, di sini kita bisa melakukan save chatting. Untuk menu selanjutnya, kita bisa melakukan share screen. Untuk melakukan share screen, kita bisa memilih salah satu file. Pilih apakah kita mau share sound-nya dari komputer kita atau tidak. Contoh saya pilih dan saya share seperti ini. Pada waktu saya melakukan share screen, pada layar bagian atas terdapat beberapa menu. Yang pertama ada pause share. Jadi kita bisa melakukan pause pada waktu kita share. Melakukan apabila sudah selesai, maka kita bisa stop share. Yang selanjutnya kita bisa melakukan record, tetapi seorang partisipan tidak bisa merecord tanpa persetujuan dari host. Karena itu pada waktu kita merecord, kita harus minta persetujuan dulu dari hostnya. Dan yang terakhir di sini ada reaction, kita bisa memberi jempol atau bertepuk tangan. Yang terakhir kita bisa melakukan leave meeting. Oke, yang selanjutnya contohnya join meeting menggunakan ID. Untuk join online meeting menggunakan meeting ID, pertama kita harus membuka aplikasi Zoom yang sudah terinstall pada komputer kita atau pada smartphone kita. Setelah itu pada home kita bisa klik join dan kita bisa masukkan meeting ID-nya di sini. Saya ambil meeting ID-nya dari email. Kemudian saya bisa mengganti nama saya. Dan klik join. Oke, ini kita sudah masuk ke dalam meeting room. Dan selanjutnya kita bisa melakukan berbagai hal seperti yang sudah kita bahas. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, video tadi menjelaskan bagaimana caranya kalau kita diundang dalam meeting online untuk join-nya bagaimana itu ya. Secara umum yang paling sering dilakukan oleh orang adalah dengan dua cara, yaitu kalau nggak mau pusing langsung aja diklik linknya gitu ya. Linknya langsung diklik, kita akan otomatis dimasukkan ke dalam room meetingnya. Tetapi ada beberapa host yang meminta kita untuk mengisi form registrasi misalnya, atau mungkin meminta kita mengisikan password, maka kita harus mengisi itu sebelum bisa masuk ke room meeting. Nah, di sini ada pernyataan yang menarik gitu ya. Jadi partisipan yang baik akan menggunakan fitur dalam meeting online dengan bijak juga. Ya. Jadi tadi kalau kita lihat di dalam videonya bahwa kita sebagai partisipan itu juga bisa melakukan sharing juga, gitu, share screen maksudnya. Jadi pada waktu kita sebagai partisipan kita bisa melakukan share screen. Nah,
jangan sampai kalau kita menjadi partisipan, terus kemudian pada waktu hostnya sedang menyampaikan seperti ini, presentasi, tiba-tiba kita menginterupsi dengan share screen kita gitu ya, apalagi kalau gambarnya nggak senonoh gitu ya. Nah, itulah yang kemarin heboh beberapa berita di Zoom adalah seperti itu. Jadi sebenarnya keamanan seperti yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Tanadi tadi, itu kembali lagi kepada kita sebagai pengguna, baik hostnya maupun partisipannya. Kalau partisipannya tidak bijak menggunakan fitur-fiturnya, ya pasti akan mengacau di ruang meeting, gitu ya, akan nge-share file yang kurang elok, gitu ya, terus kemudian mungkin nggak mau di-mute, mau unmute terus, ganggu temennya yang lain. Nah, biasanya hal-hal kayak gitu, gitu. Nah, saya yakin semua Bapak Ibu pasti semua sudah pernah menjadi partisipan di dalam Zoom meeting. Coba saya diskusi sebentar nih, Bu Rizka. Bu Rizka, pengalaman sebagai partisipan di dalam Zoom meeting bagaimana, Bu? Kalau sebagai partisipan saya sudah juga berulang kali ya Bu Rina ya, apalagi saat meeting online. Ya seperti yang disampaikan oleh Bu Rina tadi, harusnya sebagai partisipan kita ketika ada presenter yang sedang menjelaskan itu ada baiknya kita melakukan mute di bagian audionya gitu. Sehingga ada suara-suara apa misalnya apalagi sekarang WFA ya Bu Rina ya. Misalnya di rumah ada anak kecil gitu ya, ternyata suaranya akhirnya bisa masuk gitu, akhirnya otomatis akan mengganggu di audiens-audiens yang lainnya. Nah, selain itu misalnya kita mau ingin menanyakan sesuatu, nah lebih baik kita menggunakan raise hand dulu, jadi nanti bisa bisa lebih baik ketika ditentukan, oh ya kamu yang bertanya, misalnya seperti itu. Oke, jadi fitur apapun yang disediakan oleh Zoom itu akan bermanfaat kalau kita gunakan dengan baik. Tetapi Bapak Ibu juga harus tahu bahwa semua fitur itu juga bisa disetting untuk dimatikan oleh host. Jadi contoh share screen, pada waktu Bapak Ibu diundang meeting, masuk ke dalam Zoom meetingnya, ternyata kok tombol share screen-nya nggak ada, ternyata mau unmute nggak bisa gitu. Nah, itu semua disetting oleh hostnya. Pada pelajaran selanjutnya nanti kita akan lihat bagaimana cara untuk melakukan itu. Oke, ini adalah materi selanjutnya, yaitu Zoom Cloud Meeting sebagai host. Host adalah seseorang yang mengadakan meeting, mengirim undangan, dan nantinya dia yang akan mengatur segalanya di dalam meeting. Kalau di dalam Zoom meeting seperti yang disampaikan oleh Pak Tanadi tadi, kalau ada 100 orang, semua wajahnya akan tampil, gitu ya. Di dalam monitor kita itu wajahnya semua tampil. Nah, pada waktu dia tampil di monitor kita, ya, host punya kekuasaan utama, kekuasaan lebih untuk mengatur apakah partisipan itu boleh tampil, apakah dia boleh bicara, dan sebagainya. Tetapi settingan default yang diberikan oleh Zoom adalah partisipan boleh mute-unmute, partisipan boleh share screen gitu. Tapi pada waktu tertentu kita nanti bisa membuat schedule dengan beberapa batasan-batasan sehingga partisipannya bisa fitur yang didapatkannya itu lebih terbatas ya. Nah, sebagai host di sini nanti kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat schedule meeting. Jadi schedule meeting ini adalah pada waktu saya rencana minggu depan, bulan depan, jadwalnya bisa kita setting. Tetapi nanti yang bagian ketiga ada melakukan meeting instan. Meeting instan adalah di mana kita tiba-tiba sekarang gitu ya, tadi tanpa membuat jadwal itu bisa langsung dilakukan dengan meeting instan. Nah, nanti juga akan dijelaskan sekilas fitur apa saja yang bisa digunakan untuk mengontrol meeting. Oke? Masuk halaman host melalui 2 cara ya. Jadi bisa melalui web browser, alamatnya ada di zoom.nya ada yang sudah kadung kulino nulisnya .com gitu ya. Jadi ini zoom.us gitu ya. Kemudian ada yang juga bisa melalui aplikasi yang biasanya sudah terinstall seperti contoh yang didemokan tadi. Oke, ini adalah halaman host.
Yang di sebelah kanan atas itu adalah halaman host pada smartphone kita. Kemudian kalau yang di bagian bawah ini adalah halaman host pada website. Nah, bagaimana untuk bisa masuk ke halaman ini? Caranya adalah ya, jadi diakses dulu, buka browser, akses zoom.u. Nah, ada menu sign up. Kita bisa melakukan schedule, kita pilih ke meeting dan tombol schedule new meeting seperti ini. Ini tampilannya. Oke. Nah, pada tampilan schedule new meeting ini baik di aplikasi maupun di browser tampilannya kurang lebih sama. Jadi hal utama yang harus kita isi adalah topik meetingnya apa, ya. Topik meetingnya ini apa? Contoh misalnya ini ditulis yang di sini meeting tim oke gitu ya. Terus yang kedua adalah meetingnya mau dijadwalkan kapan, jam berapa, dan minimal 4 informasi itu yang kita inputkan. Jadi topiknya, kemudian jadwal harinya, kemudian jamnya, dan durasinya berapa lama. Minimal 4 hal itu yang kita masukkan, kita sudah bisa melakukan scheduling. Tentu saja ada beberapa tambahan untuk setting yang lain, setting schedule-nya gitu ya. Contohnya di sini adalah apakah kita mau ngasih password atau tidak pada waktu ada partisipan yang mau masuk join ke meeting kita. Nah, kemudian pada waktu pertama kali masuk apakah videonya mau di-on-kan atau di-off-kan gitu ya. Idealnya baik video maupun audio di-off-kan saja biar nggak mengganggu ya. Kemudian ada advanced option. Advanced option ini kalau diklik nanti jadinya seperti ini. Jadi ada beberapa opsi yaitu enable join before host. Artinya kalau meetingnya belum di start oleh host, partisipan itu sudah bisa masuk ke ruang meeting duluan, gitu ya. Kemudian ada mute partisipan saat masuk ke dalam meeting room-nya. Nah, ini kalau saran saya ini harus selalu dinyalakan ya. Dan juga waiting room. Jadi waiting room ini salah satu fitur andalan yang bisa diandalkan di Zoom ya, dibandingkan dengan beberapa tools video conference yang lain. Waiting room ini cukup mampu untuk memfilter partisipan yang tidak diundang, gitu ya, sehingga host punya kuasa apakah mau memberi izin kepada partisipan tersebut untuk masuk ke dalam room meetingnya atau ditolak, gitu. Akan sangat beda apabila kita tidak mengaktifkan waiting room. Maka semua orang bisa langsung masuk tanpa difilter. Nah, itu mungkin adalah beberapa hal yang memicu timbulnya hoax tadi ya. Wah, kok tiba-tiba ada orang masuk, nggak kenal, tiba-tiba share data, ngambil data, yang di-share itu data kita, seolah-olah dia itu ngambil data kita gitu ya. Padahal itu sebenarnya adalah ghost participant gitu ya. Jadi dia itu adalah anggota meeting hantu gitu ya, nggak diundang kok tiba-tiba datang dan mengacau di dalam. Oke, kalau kita sudah membuat jadwal meeting, nanti kita bisa melihat jadwalnya apa saja sih yang sudah kita buat ya. Di sini untuk tampilan di aplikasi, contohnya tampilannya seperti ini. Jadi sudah ditampilkan, oh ada beberapa jadwal, meeting tim oke, ada seminar pasca, misalnya seperti itu. Kalau yang di web nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, untuk melakukan meeting instan, ini bisa dilakukan baik di web maupun di aplikasi. Caranya tinggal memilih host meeting, ini contoh di website. Pada waktu kita klik host meeting, maka secara otomatis kita akan diarahkan ke ruang meeting. Jadi tanpa ada bla 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 suruh ngisi topik, ngisi password tadi ya, jamnya kapan, durasinya berapa lama. Tidak usah mengisi data-data seperti itu. Jadi bisa langsung masuk di direct, langsung masuk ke ruangan. Ya. Nah, selanjutnya ini yang cukup penting Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah bikin jadwal, ayo kita rapat deh besok.
bagaimana cara distribusi undangannya kepada partisipan. Itu yang cukup penting. Karena kalau kita salah memilih teknik untuk mengirimkan undangan ini, bisa berakibat fatal. Ya, jadi undangan untuk meeting online bisa kita kirimkan sebelum meeting dilakukan, asalkan schedule-nya sudah dibuat tadi ya, atau bisa dilakukan saat meeting berlangsung. Jadi pada waktu meeting berlangsung, tadi di video yang sebelumnya disebutkan ada menu invite nih, kita bisa invite langsung seseorang untuk masuk ke dalam. Oke, kita coba lihat dulu videonya, bagaimana cara untuk melakukan. Yang pertama, menjadwalkan meeting melalui website. Untuk menjadwalkan meeting, yang pertama kita akan login di dalam website Zoom. Tampilannya akan jadi seperti ini. Kita pilih menu meeting. Kemudian pilih tombol schedule new meeting. Akan ditampilkan formulir untuk membuat meeting baru. Yang pertama kita isikan topiknya. Saya tuliskan meeting kurikulum. Deskripsinya adalah meeting bersama seluruh fakultas, contohnya. Kemudian tanggalnya saya tentukan tanggal 29. Waktunya adalah pukul 9 pagi. Durasi meetingnya kita pilih di sini. Misalnya saya pilih 2 jam. Time zone-nya sudah otomatis. Kemudian ada menu recurring meeting. Apabila kita pilih, maka jadwal yang kita buat akan diulang secara periodik. Bisa harian, bisa mingguan, bulanan. Kemudian ada menu registrasi. Apabila kita centang, berarti nanti semua partisipan untuk masuk join ke dalam meeting room harus mengisi form registrasi terlebih dahulu. Untuk contoh saat ini kita tidak menggunakan registrasi. Meeting ID akan di-generate secara otomatis. Kemudian meeting password-nya misalnya WFH 2020. Setting videonya kita setting semua off pada waktu join ke dalam meeting room. Untuk audionya kita pilih kedua-duanya, both, artinya baik host maupun partisipan dapat join ke dalam meeting melalui telepon, smartphone kita atau melalui komputer. Pada meeting option kita bisa memilih beberapa menu. Yang wajib saya sarankan adalah mengaktifkan enable waiting room. Ini merupakan salah satu andalan di Zoom supaya tingkat keamanannya menjadi lebih baik, supaya tidak sembarangan orang bisa masuk join ke dalam meeting room kita, sehingga pada waktu ada partisipan yang join dia tidak bisa langsung berada di dalam meeting room, tetapi dia harus mendapat persetujuan dulu dari host. Dia berada di waiting room. Kemudian ini juga perlu mute partisipan saat join ke dalam meeting room. Kalau sudah, saya tekan save. Maka ini adalah meeting yang sudah kita jadwalkan. Langkah selanjutnya kita akan mengirimkan undangan kepada partisipan. Saya bisa klik copy the invitation, saya copy invitasinya, kemudian saya bisa mengirimkan undangannya kepada seseorang. Misalnya saya kirimkan kepada Bu Rizka, subjeknya adalah undangan meeting kurikulum. Kemudian saya kirim.
membuat jadwal meeting melalui aplikasi Zoom. Kita buka dulu aplikasi Zoom-nya. Akan ditampilkan halaman seperti ini. Terdapat 4 menu yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah menu New Meeting. Bisa kita gunakan untuk membuat meeting secara instan. Yang kedua adalah menu Join. Bisa kita gunakan untuk bergabung dengan meeting yang diselenggarakan oleh host lain. Kemudian ada menu Schedule. Bisa kita gunakan untuk membuat jadwal meeting baru. Kemudian ada menu Share Screen. Kita pilih yang Schedule. Tampilannya hampir sama seperti yang ada di website. Yang pertama kita harus mengisi topik dulu. Saya isi meeting kurikulum. Waktunya adalah hari Selasa pukul 9 pagi. Durasi waktunya kita isi 2 jam. Kemudian passwordnya kita masukkan WFH 2020. Kemudian advance optionnya sudah, enable waiting room dan mute participant saya aktifkan. Kemudian kita pilih schedule. Apabila akun Bapak Ibu sudah terintegrasi dengan kalender, maka dia akan langsung lari ke Google Calendar. Tetapi apabila tidak, maka dia akan tersimpan di dalam aplikasi Zoom itu sendiri. Dan jadwal yang sudah kita buat bisa kita lihat pada tab meetings. Di sini ada beberapa jadwal. Untuk mengirimkan invitation, kita bisa langsung klik copy invitation. Kemudian bisa kita kirimkan kepada partisipan. Apabila partisipannya adalah publik, maka kita bisa mengirim lewat sosial media. Namun apabila meeting ini bersifat private, maka pastikan Bapak Ibu mengirimnya hanya melalui email saja. Oke, jadi itu tadi Bapak Ibu cara untuk membuat schedule meeting. Caranya cukup simpel saya kira ya. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal sign up daftar aja di Zoom, terus kemudian nanti formnya sangat simpel. Kita tinggal ngisi-ngisi gampang kok. Dicoba nanti. Nggak tahu tiba-tiba bikin meeting aja gitu ya, percobaan sama salah satu temennya, ayo nyoba ini akun Zoom baru saya gitu ya, nanti dicoba. Ngajak saya juga boleh nanti ya. Ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa hati-hati untuk menentukan undangannya, karena ini merupakan celah yang digunakan oleh para penyusup untuk masuk ke dalam meeting room kita, gitu ya. Nah, tadi di video disebutkan bahwa kalau memang kita mau meeting ini sifatnya private, artinya hanya orang tertentu saja yang boleh masuk, dan saya batasi, maka untuk mengirim undangannya juga harus private, misalnya lewat Japri atau di email saja, gitu, supaya nggak tersebar, gitu ya. Nah, akan beda kalau kita kirimkan lewat sosial media, gitu. Jadi sekarang kan marak lewat sosial media, kemudian di posting di grup WA gitu ya, di broadcast dan sebagainya, yang semua orang akan tahu kalau seperti itu ya. Nah, jadi di sini saya tulis cara mengirimkan invitation meeting itu turut andil dalam menentukan tingkat keamanan dalam meeting online. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di atas, karena partisipan yang ikut di dalam meeting kita menentukan apakah meeting kita bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, tiba saatnya kita di jadwal meetingnya. Jadi tadi sudah bikin schedule, kemudian sudah kita kirimkan undangannya. Nah, tiba pada harinya kita harus melakukan meeting. Oke, untuk melakukan meeting, sebenarnya gampang, tinggal masuk ke halaman meeting tadi ya, ke menu meetings di dalam dashboard-nya host, kemudian klik start gitu aja. Ya. Nah, sebelum meeting ini benar-benar dimulai, jadi biasanya hostnya harus memulai dulu sebelum partisipan masuk. Maka itu saya tidak menyarankan tadi Bapak Ibu mengaktifkan yang enable partisipan to join before host gitu ya, karena itu nanti akan menimbulkan masalah biasanya. Ya, jadi alangkah baiknya kalau seorang host itu memulai meeting masuk
ruang meetingnya terlebih dahulu daripada partisipannya. Contoh, misalnya saya mau meeting jam 9, ya. Jadi mungkin jam 8.30 saya sudah start sebagai hostnya. Kemudian saya bisa ngecek audionya udah jalan dengan baik atau enggak, ya. Videonya sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kemudian saya juga bisa setting beberapa hal. Nanti kalau misalnya sudah ada partisipan yang mau gabung ke dalam ruang meeting saya, partisipan itu boleh apa saja, ya. Di sini saya tuliskan ada beberapa. Saya bisa melakukan mute pada waktu partisipan itu masuk ke dalam ruangan. Ini bisa kita setting di schedule tadi, ya. Kemudian yang kedua, kita juga boleh mengizinkan partisipan untuk unmute dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya partisipan mau ngomong, nggak usah izin deh ke host, dia langsung bisa unmute, langsung ngomong sendiri. Nah, itu maka kita bisa mengaktifkan fitur allow participant to unmute themselves. Allow participant to rename themselves. Ini biasanya juga cukup penting. Karena kalau misalnya kita masuk menggunakan link otomatis, sering sekali nama partisipan di dalam meeting online kita itu namanya bukan nama sebenarnya gitu ya. Bahkan biasanya kalau join-nya lewat smartphone itu namanya adalah nama smartphone-nya gitu. Biasanya kalau saya meeting itu ada yang namanya Oppo gitu ya, ada yang namanya Samsung gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi untuk nge-rename themselves ini akan supaya dia bisa merubah ke nama yang sebenarnya. Kemudian untuk chatting. Jadi untuk mengirimkan chat, host juga bisa membatasi apakah seorang partisipan boleh mengirim chat atau tidak. Kalau misalnya boleh ngirim chat, bolehnya ke siapa? Apa boleh ngirim ke host saja, atau ke semua orang saja, atau boleh ke semua orang dan ke satu orang gitu ya. Jadi boleh milih, saya mau ngirim ke semua deh tak broadcast, tapi satu pesan ini tak kirim ke Bu Rina saja gitu. Nah, itu adalah everyone publicly and private untuk yang ini. Nah, ini yang paling bawah ini, allow participant to share screen. Jadi nanti sebelum meeting dimulai sebaiknya ini sudah kita setting, nanti boleh nge-share screen apa enggak ya partisipannya gitu ya. Nah, nanti akan ditunjukkan. Nah, mengontrol jalannya memperhatikan terus, mentelengi gitu ya kalau bahasa Jawanya ya. Harus mentelengi terus Zoom meetingnya itu ya. Apalagi kalau misalnya waiting room kita nyalakan. Jadi seorang host harus selalu ngeliatin yang ada di waiting room ini siapa, beneran saya undang atau tidak. Kalau misalnya memang dia saya undang, berarti di-admit, diizinkan masuk ke ruang meeting. Tapi kalau misalnya dia tidak diundang, di-remove aja gitu ya. Berarti dia nggak boleh masuk ke dalam ruang meeting. Kemudian host juga bisa melakukan mute all pada seluruh partisipan. Host juga bisa melakukan unmute all. Jadi kalau misalnya kita mau semua boleh ngobrol bareng gitu ya, maka kita unmute all gitu ya. Terus kemudian membalas chatting. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu nanti mau meeting dengan cukup banyak orang, sebaiknya meng-assign juga co-host. Jadi pada waktu hostnya mungkin berbicara atau mungkin fokus pada hal lain, co-host bisa membalas chatting. Nah, contohnya kayak gini nih, sekarang saya lagi ngobrol nih. Nah, saya lagi ngobrol, kayaknya ada yang ngechat tadi ya. Di chat kalau nggak salah, nah ada 2 chat nih. Saya nggak sempet mau baca, mau balesin nggak sempet. Jadi harus ada co-host yang bertugas untuk ngecek ada chat apa, kemudian perlu ditanggapi seperti apa, itu juga penting ya. Itu untuk mengontrol supaya meetingnya lancar ya. Menanggapi partisipan yang sedang raise hand gitu ya. Jadi kalau pada waktu presenternya ngomong, mungkin ada yang mau nyela, ada yang mau bertanya dan sebagainya, itu boleh pakai raise hand. Atau mungkin mau minta izin nih, saya mau share screen, raise hand dulu. Sebaiknya seperti itu. Mau minta izin mau ngomong, sebaiknya raise hand dulu gitu ya. Saya kira itu etika yang umum lah seperti itu ya. Kemudian
apabila tiba-tiba ada partisipan yang share screen tanpa persetujuan host dan ternyata yang di screen yang di share itu di luar topik meetingnya itu ya, maka seorang host bisa langsung yang kan Zoom. Jadi kurang lebih ada 4 yang utama yang biasanya digunakan, yaitu setting videonya, setting audio, share itu virtual. Orang kalau dia gitu ya sambil rebahan gitu ya, atau mungkin males-malesan rumahnya sedakan gitu, pakai background aja supaya kelihatan bagus. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi di sini contoh setting general. Ini beberapa settingan general, contoh misalnya when close, minimize window, notifikasi, atau taskbar, misalnya gitu. Jadi pada waktu apa ini namanya Zoom meetingnya nanti saya close, maka aplikasi Zoom-nya akan di-minimize. Contoh seperti itu. Kemudian ask me to confirm when I leave meeting. Jadi sebelum saya mau keluar meeting, tolong ditanyain dulu. Contoh kayak gitu. Itu sudah ada beberapa setting default yang diberikan oleh Zoom. Tapi kalau kita mau menambahkan secure yang lebih strike gitu ya, security-nya mau lebih kenceng, maka kita harus melakukan beberapa setting supaya untuk membatasi gerak dari partisipannya. Kemudian setting video, ini contohnya kita bisa mirror my video. Jadi biasanya kalau kita menghadapi kamera seperti ini kan di mirror ya, kebalik gitu ya. Kebalik jadinya tangan kanan saya jadi kiri kalau dilihat partisipannya gitu. Tangan kiri jadi kanan. Jadi di sini ada menu untuk mirror my video supaya terlihat apa adanya. Sekilas ada beberapa pertanyaan di chat, tapi jawab yang bisa kita lakukan. Kemudian ada setting untuk chatnya juga. Ini yang virtual background tadi. Ya, Zoom disedia kurang lebih 5 ini. Dari 1, 2, 3, 4, 5 background ya. Nah, di sini ada pilih green. Jadi Ibu mau menggunakan virtual lebih enak. Jadi contoh kalau Bapak Ibu lihat slide saya di sini yang ada gambar saya yang masih ngantuk ini ya. Itu saya tidak pakai green screen. Kalau tidak pakai green screen kan kelihatan bedanya nih, orangnya di crop, belakangnya dikasih gambar. Itu kalau mau kelihatan lebih realistis, kita bisa pakai green screen. Caranya adalah Bapak Ibu harus membuat background Bapak Ibu ini warnanya hijau. Jadi backgroundnya dibuat warna hijau, nggak tahu mau temboknya dicat hijau, mau dikasih kain warna hijau gitu ya. Nah, itu diletakkan di belakang kita. Tapi pastikan Bapak Ibu tidak menggunakan baju warna hijau gitu ya. Apalagi yang berhijab kayak saya pakai hijab hijau gitu ya. Jadi kemarin saya coba saya pakai hijab warna hijau, saya pakai green screen. Jadi semua hilang, kepala saya hilang gitu diganti dengan gambarnya virtual background-nya. Jadi nanti pada waktu kita pakai green screen, maka semua yang berwarna hijau akan diganti dengan warna gambar virtual background-nya. Jadi tinggal kelihatan orangnya saja yang tidak berwarna hijau. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini settingan untuk sudah banyak melakukan host meeting gitu ya, menjadi host di dalam sebuah meeting ini. Oke, itu kurang lebih beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang host untuk lihat lagi sebuah video
meeting, yang pertama kita harus login di dalam website Zoom. Setelah kita login, tampilannya akan jadi seperti ini dan masuk ke dalam menu. Di dalam menu meetings akan ditampilkan semua schedule meeting yang sudah kita buat. Kemudian pilih tombol start pada meeting yang akan mengarahkan kita pada aplikasi Zoom. Tunggu beberapa saat sampai aplikasi Zoom terbuka. Ini adalah tampilan aplikasi Zoom untuk host. Pada saat sharing video belum dilakukan, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Ini adalah tampilan bawah ini. Sebagai host, kemudian video, ada menu security, ini baru ditambahkan 2 minggu terakhir setelah maraknya berita tentang keamanan Zoom. Jadi di sini ada beberapa menu log meeting, enable waiting room, kemudian ada beberapa role yang bisa kita ubah. Jadi ada partisipan diperbolehkan untuk apa? Untuk share screen, untuk chat, untuk rename, ini bisa kita on atau di off kan. Kemudian ada manage partisipan. Di sini kalau ada beberapa hal yang bisa kita lakukan terhadap partisipan. Yang pertama, kita bisa meminta partisipan untuk memulai videonya, aks video. Kita juga bisa memilih salah satu partisipan sebagai host. Kemudian kita bisa mengganti nama partisipan dari room untuk masuk ke waiting room atau dikeluarkan dari ruang rapatnya. Ya. Nah, pada bagian bawah menu partisipan, di sini juga terdapat beberapa menu, yaitu ada invite. Kalau kita ingin mengundang partisipan, ada unmute all, dan di paling kiri di sini ada beberapa pilihan kalau kita sebagai host untuk bisa mematikan dan mengaktifkan beberapa menu, yaitu yang pertama ada mute participant on entry. Jadi pada dia akan mute supaya tidak mengganggu. Kemudian allow participant to unmute themselves. Kalau kita sedang meeting, diskusi, bisa kita on atau di off kan. Kemudian kita bisa melakukan log meeting, enable meeting, dan play enter exit time, hampir sama seperti yang di menu security. Beberapa chatting dari partisipan. Untuk kepada everyone atau kepada private salah satu partisipan saja. Kemudian setelah itu ada menu share screen. Di sini kita bisa melakukan sharing screen. Syaratnya adalah screen-nya harus kita buka dulu sebelum kita share. Ada pilihan apakah kita mau share sound dari komputernya atau tidak, gitu ya. Nah, kalau kita host nanti akan muncul menu seperti ini. Kita apakah mengizinkan beberapa partisipan sharing bersamaan atau salah satu saja. Bisa kita pilih salah satu. Kemudian ada menu recording, ini kita bisa nge-record di komputer atau di cloud. Kalau Bapak Ibu menggunakan Zoom yang free, Bapak Ibu tidak diizinkan untuk record di cloud. Jadi harus record di komputer. Kemudian ada menu breakout room. Menu breakout room ini adalah menu opsional yang bisa kita on off kan, tetapi default dari Zoom dia tidak aktif, gitu ya. Dia tidak aktif sehingga kalau kita mau melakukan breakout room maka menu ini harus diaktifkan dulu. Kemudian ada menu reaksi, ini kita bisa memberi jempol seperti ini atau tepuk tangan. Ya. Oke, jadi itu tadi Bapak Ibu
bagaimana caranya kita mengatur meeting sebagai host. Jadi di mana saya boleh mengizinkan partisipan untuk share screen, menunya tadi sudah tahu ya, ada di menu security, kita bisa membuang centangnya supaya partisipan itu nggak bisa share screen gitu. Tapi kalau kita mau, bolehlah partisipan share screen, kita kan mau sharing gitu ya, maka itu bisa diaktifkan. Nah, meeting host menjadi kunci utama sebuah meeting dapat berjalan dengan baik. Jadi tadi sudah kita lihat di video, kalau tadi contohnya itu artisnya teman-teman saya ya, dosen-dosen FTD, halo semua pada ikut semua ya. Itu artis-artisnya kemarin pas kita meeting di FTD Asia, saya record sekalian untuk menjadi bahan pembelajaran di sini ya. Jadi tadi kita lihat pada waktu meeting ada banyak chat gitu ya, ada apa ini namanya yang mute unmute. Nah itu soalnya saya buka semua sih, saya buka semua. Cuman apa ini namanya teman-teman sudah saya kasih tahu jangan unmute gitu ya, sehingga supaya bisa saya rekam kayak gitu tadi gitu ya. Nah terkait dengan isu keamanan Zoom yang cukup rame akhir-akhir ini gitu ya, saya membaca beberapa artikel itu sebenarnya kalau kita ngomong keamanan sebuah sistem itu ya kembali ke penggunanya juga gitu ya. Kita tahu sistem yang diciptakan oleh manusia itu pasti nggak ada yang sempurna gitu ya. Pasti ada celahnya gitu. Kalau ada orang niat nggak baik, celah sekecil apapun ya bisa dimanfaatkan gitu ya. Tetapi bagaimana kita sebagai pengguna ini bisa bijak gitu ya. Contoh misalnya dalam membuat sebuah akun gitu ya, dalam membuat sebuah akun ya pastikan passwordnya itu nggak mudah ditebak gitu ya. Biasanya passwordnya itu tanggal lahir anak saya kan nggak ada yang tahu. Tiba-tiba besok rapotnya anaknya difoto gitu ya, di capture cekrek, terus diupload di YouTube gitu ya, diupload di Instagram. Nggak sadar kalau di sana itu ada tanggal lahirnya anaknya gitu ya. Wes terus dicatat sama orang yang punya niat gitu ya. Wah, ini tanggal lahirnya anak Ibu Rina itu ternyata tanggal ini. Coba sih gitu ya. Aku tak masuk ke akunnya, akun Zoom-nya kayaknya rasanya emailnya ini deh, tak masukkan coba password-nya tanggal lahir anaknya. Loh kok bobol. Nah, contoh kayak gitu ya. Jadi kembali ke kita sebagai pengguna, karena kita itu sering sekali memberikan data privasi kita kepada khalayak umum tanpa diminta oleh mereka. Gitu ya. Apalagi dengan adanya sosmed ini kan biasanya kita pengen pamer gitu ya, hari ini saya ngapain gitu ya, ya wes tak pamerkan, kemarin saya ngapain dipamerkan gitu ya, dan kadang itu jadi melanggar privasi kita sendiri. Saya kira keamanan ya kembali lagi ke penggunanya sih. Bu Rizka gimana Bu Rizka? Kalau menurut Bu Rizka, kalau keamanan di dalam sebuah sistem itu gimana? Spesifiknya untuk di meeting dengan Zoom ini menurut Bu Rizka gimana? Oke, Bu Rina, kalau di meeting host ya tadi di video saya juga mendengar dengan adanya istilah waiting room gitu ya, Bu Rina ya. Nah, Ya. tentunya dengan menggunakan Zoom ini host bisa memberikan izin gitu ya, memberikan izin kepada audiens. Audiens ini yang mana yang bisa dimasukkan ke meeting dan mana yang tidak. Kayaknya kalau untuk pengamanan dengan menggunakan waiting room oke menurut saya. Sudah cukup sebenarnya Bu ya dengan waiting Ya, room ya. ya seperti itu Bu Rina. Oke, oke. Oke, terima kasih Bu Rizka. Sama-sama Bu Rina. Uh, kita akan lanjut, Bapak Ibu. Ini adalah bahasan Zoom yang terakhir tentang fitur lanjutan, advance feature-nya gitu ya. Kalau Bapak Ibu nanti masuk ke dalam menunya Zoom, ke dalam menu settingnya Zoom di website, nanti Bapak Ibu akan lihat ada banyak fitur tambahan di dalam Zoom sebenarnya gitu ya, yang bisa meningkatkan keamanan Bapak Ibu dalam berzooming ria. Gitu. Tetapi secara default oleh Zoom memang tidak diaktifkan karena memang ada beberapa yang sifatnya harus berbayar. Jadi kalau Bapak Ibu pakai akun free, ya memang defaultnya nggak jalan gitu ya. Nah, pada
materi kali ini untuk fitur tambahannya nanti yang akan saya bahas adalah tentang breakout room, dan juga ada webinar ya. Nanti saya tunjukkan sekilas bagaimana sih cara membuat webinar gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu login dengan akun free, webinarnya pasti nggak akan aktif menunya, nggak akan ada. Kenapa? Karena harus bayar dulu. Jadi kalau sudah bayar, saya beli paket webinar, baru nanti menu webinarnya akan ada, akan aktif dan bisa diklik gitu ya. Oke, jadi di sini saya tulis advanced feature-nya itu breakout room, security, virtual background, ini yang sudah paling banyak digunakan kayaknya ya. Karena virtual background ini meskipun adalah fitur lanjutan, tetapi terdapat shortcut-nya, ya, terdapat shortcut menunya di dalam ruang meeting kita pada waktu kita sedang meeting online. Jadi orang bisa langsung klik virtual background. Ya, kemudian polling. Jadi hampir sama kalau tadi kita sudah belajar Mentimeter, untuk meeting dengan Zoom ternyata kita bisa polling pakai Mentimeter nih. Nah, ternyata Zoom itu juga punya fitur polling loh. Jadi juga sama punya fitur polling. Apakah bisa ditampilkan langsung? Sama bisa ditampilkan. Hasilnya bisa langsung tampil di sini. Cuman hasilnya tampilannya nggak akan secantik kalau kita pakai Mentimeter tadi. Ya. Jadi kalau Mentimeter tadi ada yang nanya keunggulannya apa sih gitu ya. Keunggulan utamanya Mentimeter itu tampilannya cantik gitu ya. Jadi dia itu tampilannya simple, sederhana, tapi enak dilihat. Penyajian datanya itu enak gitu ya. Kemudian remote partisipan. Jadi untuk fitur tambahan di Zoom juga diizinkan seorang host untuk nge-remote partisipan. Misalnya saya hostnya Bu Rizka, partisipannya. Terus Bu Rizka ini mau tak matikan kameranya gitu ya. Terus mau tak gerakkan layar monitornya yang ada di sana itu ya, yang ada di rumahnya sana misalnya seperti itu bisa dilakukan sebenarnya gitu ya. Tapi ini advance tingkat lanjut lagi gitu ya. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang breakout room. Apa sih breakout room pada Zoom meeting itu gitu ya. Jadi kalau Zoom meeting kalau meeting secara offline itu kan kita semua kumpul bareng ya, kumpul bareng di dalam suatu ruangan atau suatu tempat, kemudian meet, ketemu gitu ya, ketemu bareng. Di dalam sebuah meeting kita bisa diskusi, terus kemudian bisa kita pecah-pecah. Misalnya kayak kemarin saya meeting kurikulum nih, semua fakultas, kemudian masing-masing prodi saya minta diskusi sendiri-sendiri. Nah, contoh misalnya di dalam meeting room saya ada 10 orang, terus kemudian mau tak break out, mau tak pecah jadi kelas yang lebih kecil-kecil lagi. Jadi menjadi ruang meeting yang lebih kecil lagi, maksudnya seperti itu. Jadi kalau offline misalnya kita meeting di aula, semua pada kumpul di aula. Terus setelah dibagi tugas, tak bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 tugasnya A, kelompok 2 tugasnya B, dan seterusnya. Kelompok 1 pergi ke ruang kelas A gitu ya. Kelompok 2 pergi ke ruang kelas B. Nah, hampir sama kayak gitu. Jadi di Zoom meeting ini sangat memungkinkan untuk kita melakukan breakout, memecah room, memecah ruangan Zoom yang isinya banyak menjadi ruangan yang lebih kecil-kecil lagi. Ini saya ada contohnya. Kita lihat lagi. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba fitur breakout. Nah, dalam menu breakout kita bisa membagi beberapa partisipan di dalam room menjadi beberapa room yang lebih kecil. Contohnya di sini akan saya bagi menjadi 4 room. Untuk membagi partisipan ada 2 cara, bisa secara otomatis atau secara manual. Jadi kalau secara otomatis maka akan otomatis dibagi oleh Zoom 5-6 partisipan. Kemudian kita bisa klik create room. Nah, di sini ada list namanya. Jadi room yang pertama isinya ada 6 orang, room yang kedua 6 orang, dan seterusnya ya. Kemudian kita bisa memindahkan, misalnya Pak Handri yang ada di room 1 saya
ganti dengan Pak Izi yang ada di room 2. Saya pindah seperti itu bisa. Atau saya bisa memindahkan room 1 orang saya pindah seperti itu. Nah, ada beberapa opsi yang bisa kita lakukan, yaitu kita bisa memberi batasan ada di breakout room itu berapa lama. Ini contoh kita beri batasan waktu 5 menit, jadi nanti setelah menit semua Bapak Ibu akan dipanggil kembali ke ruang utama. Kemudian kita juga bisa memasang countdown sebelum masa di sesi di breakout roomnya habis, nanti akan dikasih peringatan countdown, jadi 1 menit sebelumnya akan ada countdownnya. Kemudian ada lagi allow participant to return the main session at any time. Jadi kalau seorang partisipan masuk ke dalam breakout room, nanti dia bisa kembali ke ruang utama sendiri gitu ya, tanpa dipanggil oleh host. Bisa seperti itu. Oke, kalau kita open all, kan kita lihat di sini 23 partisipan akan dibagi-bagi menjadi, lihat di sini pada waktu ikonnya sudah berubah jadi warna hijau, artinya partisipan ini sudah masuk ke dalam breakout room. Kalau yang belum berwarna hijau, dia belum join ke dalam breakout room. Tuh. Oke, sudah mulai. Hanya bisa untuk yang berbagi akunnya. Bapak Ibu di assign co-host itu juga bisa. Jadi tadi ada sekitar 22 partisipan di dalam satu meeting room-nya, terus kemudian untuk breakout room-nya, maka di meeting ruang besarnya itu partisipan room. Partisipan di ruang meeting besarnya akan tinggal host sendirian. Jadi hostnya sendirian aja, gitu ya. Itu paling sakti ya. Nanti host bisa join ke dalam breakout room mana saja yang dia inginkan. Misalnya mau join ke room 1, nah, gitu ya, dan dia bisa keluar masuk seenak. Terus Bapak Ibu pokokkan untuk membuat contoh latihan menti dengan 3 kuis misalnya gitu ya, maka itu bisa kita breakout dulu. Kalau nanti si ngecek gitu ya, di room saya balik lagi ke ruang utama gitu ya, ke room 2 gitu. Terus kemudian sebagai host kita juga bisa pindahkan orang ya, pindahkan orang. Jadi misalnya dari room 1 ke room 2 tanpa masuk ke room utama dulu, itu ditahuan apa-apa. Jadi loh kok tiba-tiba aku keluar dan masuk lagi gitu. Jadi kalau kita jadi host di dalam online banyak fitur-fitur sebenarnya kita digali di
sepanjang pengamatan saya, fitur-fitur yang standar, yang default sudah diaktifkan oleh Zoom, itu sepertinya sudah cukup untuk sampai kita yang sudah bekerja itu semua pakai Zoom gitu ya. Dan saya kira kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan Zoom itu sudah cukup dengan beberapa fitur standar yang disediakan oleh Zoom. Jadi kalau kita benar-benar profesional, kita mau membuat sebuah pertemuan yang sangat besar, nah itu mungkin sangat perlu dipikirkan untuk membeli akun yang berbayar. Seperti itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah jadi host, ya, saya yakin Bapak Ibu di sini ada mungkin nggak ada yang pernah jadi hostnya Zoom meeting. Bapak Ibu pasti bertanya-tanya itu ya, loh aku biasanya jadi host nggak ada kok menu breakout itu gitu ya. Biasanya breakout itu nggak ada, kok tadi didemokan ada gitu ya. Iya gitu ya, karena defaultnya dari Zoom menu breakout ini nonaktif. Jadi pada waktu kita jadi host meeting, kita tidak akan mengaktifkannya. Ya. Nah, di mana letak menu untuk mengaktifkannya? Kita akan lihat. Bentar saja, nggak sampai 1 menit ini. Untuk mengaktifkan masuk ke dalam setting, pilih yang in meeting advance. Di sini ada menu untuk breakout room. Bisa kita aktifkan. Secara otomatis akan tersimpan settingan yang kita lakukan. Ada pilihan allow host to assign participant to breakout room when scheduling. Artinya kalau ini kita centang berarti sebelum meeting dimulai, host sudah diizinkan untuk membagi-bagi partisipan ke dalam breakout room. Kita bisa pilih save. Kemudian kita bisa lihat dalam meeting roomnya terbuka, maka di sini sudah ditampilkan menu untuk breakout room. Oke, cukup mudah ya. Jadi hampir semua fitur di Zoom itu settingnya sangat mudah, tinggal kayak tadi ya. Jadi kalau ke kiri itu on, kalau ke kanan off gitu aja. Kalau ke kiri warnanya grey gitu ya, kalau ke kanan warnanya blue berarti aktif. Hampir semua setting di Zoom semua menggunakan seperti itu. Jadi kalau Bapak sudah punya akun, Bapak satu gitu ya, dibaca satu-satu di sana kira-kira ada fitur apa saja yang bisa di-explore gitu ya. Tetapi untuk fitur standarnya saya kira Bapak Ibu sudah pernah melihat. Oke, di sini breakout room sangat cocok digunakan memberikan tugas secara berkelompok. Nah, jadi kemarin pada waktu saya meeting dengan teman-teman dosen, saya di pagi kita adakan training ini pun kita juga meeting pakai breakout room gitu ya. Nah, kebetulan Bu Rizka gimana Bu Rizka? Oke, Bu Rina. Jadi kalau untuk breakout room saya 2 kali ya Bu Rina ya, ikut breakout room-nya Bu Rina ya. Yang pertama kemarin waktu kita rapat dosen Fakultas FTD ya, FTD, cukup cukup bagus gitu ya ketika ada banyak banyak audiens, terus kemudian kita bisa langsung ruang break dari diskusi tiap-tiap breakout room itu. Itu kalau yang pertama. Kalau yang kedua yang tadi pagi kita lakukan breakout, ini juga cukup menarik gitu ya. Jadi kita punya split waktu, cuma kalau tadi cuma 4 audien aja ya Bu Rina ya. Iya. Jadi kesannya memang lebih private gitu ya, lebih private kita ngobrol. Tapi kalau menarik tidaknya dari segi audiens kayaknya tergantung kebutuhannya, Bu Rina menurut saya.
Karena kalau memang dibutuhkan topik yang lebih kecil gitu ya, ya mungkin break ini memang lebih bagus digunakan gitu. Oke, terima kasih Bu Rizka. Jadi Sama-sama. ini sangat powerful Bapak Ibu kalau Bapak Ibu memang benar-benar mau meeting dan kemudian diskusi pada tim kecil-kecil ini sangat oke sekali, keren menurut saya ya. Oke, ini materi terakhir yaitu tentang webinar. Webinar adalah Zoom yang saat ini Bapak Ibu gunakan. Jadi cuman one way aja, yang bisa berbicara, yang bisa share, yang bisa ditampilkan pun itu hanya panelis dan Zoom yang ada di atas ini. Jadi di sini contohnya ada saya, Bu Rizka, Pak Tanadi, dan Mbak Yeni. Nah, selebihnya Bapak Ibu sekalian masih ada 141 di sana sebagai attendee ya. Jadi kalau misalnya Zoom meeting tadi namanya adalah partisipan, kalau di dalam webinar Zoom namanya adalah attendee. Jadi 141 Bapak Ibu adalah attendee, itu hanya bisa melihat. Sebenarnya hampir sama kayak nonton TV gitu ya. Lihat TV ada gambarnya, ada suaranya. Cuman bedanya ada Q&A, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan. Kemudian ada chat, Bapak Ibu bisa chatting. Seperti itu ya. Jadi tetap ada interaksinya, nggak cuma benar-benar satu arah kayak kita nonton TV gitu ya. Nah, ini beberapa perbedaan. Ini adalah Zoom meeting, ini adalah Zoom webinar. Jadi konten sharing, siapa yang bisa, itu ya, audio, video, kemudian penggunaan yang paling tepat digunakan untuk apa, seperti itu. Nah, jadi contoh menjalankan webinarnya sudah Bapak Ibu rasakan saat ini. Jadi nggak saya demokan, yang akan saya kasih contoh adalah cara membuat jadwal webinarnya. Jadi sebenarnya hampir sama juga dengan cara membuat jadwal meeting tadi ya. Oke, ini adalah video terakhir ya. Webinar merupakan salah satu fitur lain yang dimiliki oleh Zoom. Kita bisa menuju ke menu webinar, kemudian di sana ada schedule webinar, kita bisa klik untuk membuat jadwal webinar baru. Misalnya di sini topiknya saya tuliskan pelatihan Zoom. Untuk deskripsinya saya tuliskan pelatihan Zoom meeting untuk Oke, selanjutnya kita bisa memilih jadwal dari webinar kita. Saya pilih misalnya tanggal 28, kemudian waktunya adalah pukul 10. Saya setting selama 3 jam. Kemudian registrasinya saya matikan. Webinar passwordnya saya setting misalnya Zoom 2020. Kemudian saya practice session. Practice session adalah sebuah kesempatan untuk host dan panelis untuk melakukan latihan. Saya pilih schedule. Ini adalah jadwal webinar kita. Untuk memulainya kita tinggal menekan tombol Start this webinar. Untuk webinar kita lihat di webinar. Oke, itu tadi video membuat webinar. Di aku Ibu enggak berarti berbau gitu ya, tetapi saya untuk karya menurut saya kita sedikit senior saya. Halo Bu. Nah, cukup gampang
dosen bikin video di layar pertanyaan yang bisa saya jawab lewat chat, bicarakan lewat sini lagi. Oke, terima kasih banyak Ibu Rining. Kali ini sangat seru sekali ya, sangat jelas sekali dari awal sampai akhir. Dan mungkin kalau teman-teman sekalian masih ada yang kan bisa WA Bu Rina secara langsung juga ya Bu Rina ya untuk latihan Zoom-nya langsung.